yang memberi tugas seneng, dia kira nggak bisa selesai dalam jangka waktu 1 hari, ternyata itu bisa, walaupun itu cuma gambar IMB, tapi di situ mereka mengenalkan saya ke. Dan lagi kemarin yang kita bahas itu adalah masalah drafting ya Pak ya. Jadi mungkin dari Pak Hendra sih bisa cerita sih masalah drafting ini dan gimana sebenarnya drafting ini bisa ngebuka jalan gitu. Ngebuka jalan buat pekerjaan yang lain, ngebuka jalan untuk koneksi juga dengan belajar dengan orang asing juga ya Pak ya. Dengan arsitek asing juga ya. Monggo Pak, diceritakan Pak. Ya, sebenarnya kalau kita di kantor, saya kan dulu pada saat saya bekerja dulu itu kita dari konsep sampai kita buat gambar kerja, detail segala macam. Jadi kita tahu semua proses dalam melahirkan sebuah desain. Jadi di saat awal-awal kita bentuk GHA, mungkin nggak ada yang tahu, habis itu nggak tahu servisnya apa aja, tiba-tiba ada orang yang minta saya untuk buatin gambar IMB Pak. Bayangkan waktu itu kita ke IMB, ya udah kita kerjain, dikasih konsepnya atau SketchUp-nya itu hari Jumat, hari Sabtu sudah harus jadi jam 12. Itu pernah kita dapat yang seperti itu. Jadi ya udah kita kerjain, nggak tidur nggak masalah karena jasanya lumayan kita bisa buat untuk pemasukan yang lebih. Nah pada saat itu dengan kita tidak menganggap remeh si drafting ini, yang memberi tugas seneng, dia kira nggak bisa selesai dalam jangka waktu 1 hari, ternyata itu bisa, walaupun itu cuma gambar IMB. Tapi di situ mereka mengenalkan saya ke beberapa orang yang akhirnya menjadi klien saya. Itu saya juga merasa oh ternyata kita nggak boleh, kita disuruh ngedraft, kita kan arsitek, kita harus ngedesain dong. Tidak juga serta-merta seperti itu. Ego itu saya coba untuk kesampingkan sedikit. Jadi semua pekerjaan itu sebenarnya bisa membuka koneksi kita dimanapun. Dan salah satunya lagi adalah begitu koneksi itu terbuka, ada beberapa teman, mereka refer ke teman, akhirnya sampai ke titik setelah 1 tahun GHA itu kita dapat untuk berkolaborasi mengerjakan drafting satu hotel di Cina Pak. Satu hotel, walaupun itu cuma lobbynya saja, tapi saya ambil kesempatan itu untuk belajar untuk memperluas koneksi saya. Walaupun kita perbedaan waktu yang mengharuskan saya mengadjust waktu saya di sini, itu saya jalanin. Jadi dari situ berkembang, itu mengerjakan waktu itu saya mengerjakan lobby untuk buat gambar 2 dimensinya. Kita cuma dikasih 3D aja Pak, sama denah. Jadi kita harus koordinasinya segala macam. Waktu itu mungkin belum ada WA kayak sekarang waktu itu. Jadi lebih ke email segala macam. Saya pantengin email sampai malam, ada feedback, ubah lagi. Tapi itu merefer lagi ke suatu pekerjaan drafting. Jadi setelah pengalaman itu, makanya di jasa kita drafting itu kita masukkan gitu. Untuk membantu juga rekan-rekan arsitek dari luar, terutama dari luar negeri yang punya proyek di Indonesia atau khususnya di Bali mengenai hal-hal yang terkait dengan lokalitas. Kalau di Bali, kalau saya boleh cerita sedikit, di Bali itu begitu kita buat satu properti, arsiteknya luar, mereka harus gandeng lokal arsitek. Nah peluang itu mau saya ambil mereka harus gandeng lokal arsitek yang ada sertifikasinya. Habis itu akan berkolaborasi untuk membuat gambarnya
gambar IMB, gambar kerja segala macam, sampai pun kita bisa masukkan lagi itu ke pengawasan. Nah, itu juga kaitannya sama yang tadi lagi. Sebenarnya enggak serta-merta kita masuk ya harus mendesain, harus gini segala macam, enggak. Kesempatan itu dari mana saja bisa. Dan pengawasannya dari klien luar juga ya Pak ya. Ya, karena syukur-syukurnya ya itu sebenarnya apa ya? Itu bisa untuk belajar juga kan. Karena sebenarnya kalau bisa cerita sebenarnya 2G sendiri juga itu sebenarnya sama. Gitu. Kita nggak pernah nyangka kita bisa orang Indonesia ya, orang Indonesia walaupun kita nggak kerjasama langsung, kita pernah kerjakan salah satu proyeknya Kenggo Kuma misalnya. Kayak gitu. Jadi walaupun kita membantu agensi gitu di luar negeri, di mana kita ngerjakan proyeknya Kenggo Kuma seperti itu. Jadi secara tidak langsung, tapi kita di situ belajar gitu, bagaimana gambar kerja dari Kenggo Kuma itu seperti apa sih? Mereka kalau ngasih data itu seperti apa sih? Kayak gitu. Terus bekerjanya agensi di luar negeri itu seperti apa sih? Nah itu pengalaman yang sebenarnya sangat menarik sekali kayak gitu. Di mana kita belajar banyak di sana. Yang nggak ada di Indo sendiri. Mungkin kalau kita di sini cuman ngerjain proyek di Indo misalnya gitu. Ya mungkin kita nggak dapat experience dari itu. Yang membuat sekarang kalau kita kerja sama orang Indo, itu experience yang kita bawa adalah experience ketika kita bekerja dengan agensi di luar negeri. Jadi kayak kita ya as agency kalau di Indo kan gitu. Kalau kita dapat direct client, kita sudah standarnya internasional standar kayak gitu. Karena kita belajar dari ya agensi besar dan juga kita belajar dari arsitek besar. Makanya banyak juga yang misalnya awal-awal misalnya masuk di 2G sendiri, awal-awal dikasih gambar kerja, biasanya dapat gambar kerja lokal, sekarang dapat gambar kerja luar negeri, pusing langsung kayak gitu. Karena standarnya berbeda. Nah itu saya yakin pasti dari Pak Hendra sendiri juga mengalami hal yang sama. Saya yakin itu. Ya. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.